Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulansari Maulidia. Saya Syasyati Nurrabito. Saya Sati Putri Aprilia. Perkenalkan, saya Septian Cahyo. Perkenalkan, nama saya William Setiawan. Pendahuluan, kemajuan dan perkembangan pendidikan berjalan bersamaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam yang diberikan kepada anak harus mengandung nilai-nilai dan norma dalam ajaran agama Islam. Penerapan pendidikan Islam kepada anak mulai diberikan hingga mereka memiliki bekal di dalam dirinya dan menuju dewasa. Konsep dasar dalam pendidikan Islam yaitu membentuk kepribadian yang baik di dalam diri jasmani ataupun rohani. Tujuan pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum yang pertama, saya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, zina, dan salah. Yang kedua adalah supaya hubungan kita dengan Allah SWT dengan sesama makhluk selalu terjaga dengan baik dan harmoni. Untuk tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus dari pendidikan Islam antara lain. Yang pertama yaitu menumbuhkan pembentukan kebiasaan berwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan berkebudayaan. Selanjutnya, pada siswa membiasakan diri berperilaku pada prinsip-prinsip perilaku mulia dan memiliki perilaku yang rendah atau buruk. Selanjutnya, siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. Selanjutnya, siswa ke arah yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi baik kebaikan untuk orang lain, menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah dan di luar sekolah. Hasil penelitian berkaitan dengan metode pendidikan karakter, metode yang ditawarkan oleh Abdul An-Nahlawi dirasa dapat menjadi pertimbangan para pendidik dalam menginternalisasikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode muhadasah. Metode muhadasah atau hiwar ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Metode muhadasah mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap siapa pendengar atau pembaca. Disebabkan hal berikut. A. Permasalahannya disajikan secara dinamis karena kedua pihak langsung terlibat dalam pembicaraan secara berbalik sehingga tidak membosankan. B. Pembaca atau pendengar tertarik untuk terus mengikuti jalannya percakapan itu dengan maksud dapat mengetahui kesimpulannya. C. Metode ini dapat membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa yang membantu seseorang menemukan sendiri kesimpulannya. D. Bila hiwar dilakukan dengan baik, maka cara berdialog sikap orang yang terlibat itu akan mempengaruhi peserta. 2. Metode kisah. Menurut Al-Razi, kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Kisah sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan penting karena terdapat beberapa alasan yang mendukungnya, yakni A. Kisah senantiasa memikat karena mengundang pembaca dan pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya. B. Kisah dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. C. Kisah Qur'ani mendidik keimanan dengan cara memanggil berbagai perasaan, mengarahkan seluruh perasaan
dan melibatkan membaca atau pendengar ke dalam kisah itu. Yang ketiga yaitu metode Amsal. Dalam mendidik umat manusia, Allah banyak menggunakan perumpamaan atau Amsal. Cara penggunaan metode ini hampir sama dengan metode kisah, yaitu dengan berceramah, berkisah, atau membaca teks. Metode perumpamaan ini mempunyai tujuan pedagogis, yaitu mendekatkan makna pada pemahaman, merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan kias atau silogisma yang logis dan sehat. Perumpamaan merupakan yang menggerakkan perasaan, menghidupkan naluri yang selanjutnya menggugah kehendak dan mendorong untuk melakukan amal dan menjauhi segala kemungkaran. 4. Metode uswah. Metode keteladanan yang digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberikan contoh keteladanan yang baik kepada siswa. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dan dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian, dan lain-lain. Dalam penanaman karakter peserta didik, keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien karena peserta didik, terutama siswa di usia pendidikan dasar dan menengah, cenderung meneladani atau meniru guru atau pendidiknya. Hal ini karena secara psikologis siswa memang senang meniru, bukan hanya hal-hal yang baik saja, maupun bahkan hal-hal yang jelek pun kadang mereka tiru. Peneladanan ini ada dua macam, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Keteladanan yang tidak disengaja adalah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebagainya. Sedangkan keteladanan yang disengaja adalah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau perintah agar meneladani, seperti contoh membaca yang baik, mengerjakan sholat yang benar, dan kadangkala keteladanan yang tidak disengaja mempunyai kegunaan yang lebih besar daripada keteladanan yang disengaja. 5. Metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa yang dapat menghemat kekuatan karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan. Oleh karenanya, menurut pakar, metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. Karena metode ini berintikan pada pengalaman yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Ahmad Tafsir, metode pembiasaan ini sangat efektif untuk menguatkan hafalan-hafalan pada anak didik dan juga untuk penanaman sikap beragama. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, pembiasaan peserta didik akan lebih efektif jika ditunjang dengan keteladanan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Oleh karenanya, metode ini dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari keteladanan atau metode teladan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Metode ibrah dan mau'izah. Menurut An-Nahlawi, kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi maknanya. Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Rashid Ridla menyimpulkan bahwa kata mau'izah itu berarti bermacam-macam. Pertama, berarti nasihat, yaitu sajian bahasan tentang kebenaran dengan maksud mengajak orang dinasihati untuk mengamalkannya. Yang menasihati harus lepas dan kepentingan-kepentingan dirinya secara bendawi dan duniawi. Ia harus ikhlas dengan semata-mata menjalankan perintah Allah. Kedua, mau'izah berarti takdir. Metode targhib wa tarhib. Targhib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda.
Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintah Allah, sedangkan tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. Targhib wa tarhib dalam pendidikan Islam berbeda. Menurut Ahmad Tafsir, perbedaan utamanya ialah targhib dan tarhib berdasarkan ajaran Allah, sedangkan ganjaran dan hukuman berdasarkan ganjaran dan hukuman duniawi. Aristoteles meyakini bahwa individu tidak lahir dengan kemampuan untuk mengerti dan menerapkan standar-standar moral. Dibutuhkan pelatihan yang berkesinambungan agar individu menampakkan kebaikan moral. Sementara Socrates meyakini bahwa ada bayi moral dalam diri manusia yang meminta untuk dilahirkan. Tugas pendidikan adalah membantu melahirkannya. Dalam hadis Rasulullah ditegaskan bahwa tugas kenabian Muhammad Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Merujuk pada teori-teori tersebut, pendidikan karakter terdiri di atas dua pijakan. Pertama, keyakinan pada diri manusia telah terdapat benih-benih karakter dan alat pertimbangan untuk menentukan tindakan kebaikan. Namun seperti sebuah benih, ia belum menjadi apa-apa. Ia harus dibantu untuk ditumbuh kembangkan. Kedua, pendidikan berlangsung sebagai upaya pengenalan kembali sekaligus menginformasi apa yang telah dikenal dalam aktualisasi tertentu. Dalam intervensi dikembangkan suatu interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan terstruktur. Agar proses pembelajaran berhasil guna peran pendidikan sebagai sosok panutan yang sangat penting dan menentukan. Agar implementasi pembelajaran nilai-nilai karakter dapat berhasil dengan baik, selain penerapan metode-metode di atas, juga dibutuhkan peranan orang tua yang benar-benar menjadi pasangan yang berkomitmen tinggi dalam proses belajar anak-anak mereka. Orang tua adalah pendidik di rumah. Selain itu, komunitas atau masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Kesimpulan, konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses pembiasaan, pembudayaan, pemberdayaan tuntutan Islam berpedoman pada keteladanan kepribadian Rasulullah bagi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter dalam lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan misi utama Nabi Muhammad SAW sedari awal tugasnya, memiliki suatu pernyataan bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan karakter. Manifestasi Rasulullah Muhammad ini mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan peradaban. Di sisi lain, menunjukkan bahwa masing-masing manusia telah memiliki karakter kepribadian sendiri-sendiri. Namun, belumlah sempurna. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam berupaya menciptakan suatu sistem pendidikan yang tidak lepas dari nilai-nilai ilahiyah di dalam membina dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia sebagai bekal untuk melaksanakan tugasnya sebagai mandataris Tuhan. Silakan yang akan bertanya. Saya, apa saja bentuk-bentuk dari metode tarhib? Itu aja, terima kasih. Saya izin menjawab. Bentuk dari targhib yaitu satu, dijanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang senantiasa berbuat kebaikan. Dua, dijanjikan akan memperoleh kebahagiaan di dunia. Dalam surat Yunus ayat 63 sampai 64. Tiga, mendapat jaminan surga. Kedua, bentuk tarhib. Satu, ancaman tidak akan mendapat ridho dari Allah. Dua, mendapat siksaan langsung di dunia. Tiga, diancam hukuman neraka. Apakah bisa diterima? Bisa, Mas. Terima kasih, Mas Ferdi.
Selanjutnya yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, metode uswa atau metode keteladanan. Dijelaskan tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan contoh keteladanan yang baik kepada siswa. Maka metode uswa atau metode keteladanan ada di dalam pendidikan. Terima kasih. Izin menjawab. Mengapa metode uswa atau metode keteladanan ada di dalam pendidikan? Karena di dalam pendidikan tidak semua guru hanya memberikan teori-teori atau perintah, tetapi beliau juga memberikan sebuah keteladanan kepada siswanya untuk dijadikan contoh, sehingga siswa tersebut bisa mengikuti sebuah keteladanan tanpa adanya paksaan dari guru. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya, Saya izin bertanya. Mengapa metode muhadasah menjadi salah satu metode yang mempunyai dampak lebih mendalam bagi proses pendidikan dibandingkan metode lainnya? Terima kasih. Saya izin menjawab. Karena permasalahannya yang disajikan secara dinamis sehingga tidak membosankan dan menarik pembaca atau pendengar untuk terus mengikuti jalannya percakapan. Apakah bisa diterima? Iya, terima kasih. saya izin bertanya. Kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Kisah sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan penting. Cara penerapan salah satu metode kisah yaitu metode kisah Qur'ani itu seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf, saya izin menjawab. Metode kisah Qur'ani adalah suatu cara guru menyampaikan materi dengan mengisahkan peristiwa sejarah hidup manusia masa lalu yang menyangkut ketaatannya atau kemungkarannya dalam hidup terhadap perintah yang dibawakan Nabi dan Rasul yang hadir di tengah-tengah mereka. Apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Boleh, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.